Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi dengan Sapaan Gembala GKI. Hari ini bersama saya Pendeta Agus Gunawan. Saya melayani sebagai pendeta tugas khusus Sinode Wilayah GKI Jabar sebagai pendeta di Sekolah BPK Penabur. Nah saudara, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sebentar lagi akan membaca bagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami boleh mengerti, memahami, bahkan dalam pertolongan Roh Kudus kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam seluruh kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dalam keterbatasan, boleh menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan ini, dan biarlah ini boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Mari Tuhan berfirman, karena kami semua siap untuk mendengar. Kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Amsal 22, ayatnya yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, satu kali saya bertemu dengan seorang ibu yang bercerita bahwa mendidik anak di zaman sekarang itu ternyata sulit ya. Gampang-gampang susah katanya begitu ya. Kenapa? Karena dia mengatakan dulu itu berbeda dengan sekarang. Dulu waktu dia menjadi anak-anak, dia mengatakan bahwa kalau dikasih tahu orang tua itu gampang nurut. Sekarang anak-anak udah berkali-kali bahkan sampai suara tinggi, bukannya nurut malah suaranya tambah tinggi, saudara ya. Nah saudara, Dr. Williard Daggett dari International Center for Leadership and Education mengatakan dunia yang akan ditinggali anak-anak kita berubah 4 kali lebih cepat daripada sekolah-sekolah kita. Dia mengatakan itu dalam bukunya di tahun 2011. Dan pasca pandemi COVID-19, dengan kemajuan teknologi saat ini, saudara, rasanya dunia yang ditinggali anak-anak kita bukan lagi 4 kali lebih cepat dari sekolah, tapi 2 kali bahkan lebih cepat. Ada satu buku berjudul Character Matters dari Thomas Lickona. Dalam buku itu, Thomas Lickona mengatakan generasi yang akan hidup di abad sekarang, dia akan mengakhiri abad 20 itu dengan berbagai situasi karakter yang buruk ya, seperti seks bebas, bunuh diri, aborsi, kecanduan obat, dan dia mengatakan ada tidak terhitung lagi contoh kemerosotan karakter lainnya. Dan situasional hari ini juga diperhadapkan dengan situasi yang berbeda. Roland Barthes dalam tulisannya mengatakan 50 tahun lalu anak-anak yang lulus dari sekolah itu punya 75% bekal untuk mereka bisa hidup, bekerja, dan sebagainya. Tapi hari ini dia mengatakan anak yang lulus dari sekolah itu paling punya 2%. 98%-nya mereka harus terus belajar, menjadi pembelajar seumur hidup. Maka itu ada istilahnya sekarang orang tua dengan anak mengalami yang namanya gap generasi. Banyak orang tua ada di level generasi X dan Y, sekarang harus berhadapan dengan generasi yang disebut dengan generasi Z, generasi Alpha gitu ya. Nah saudara, generasi ini seringkali disebut dengan generasi digital natives. Generasi yang sejak lahir sudah memang mengenal teknologi. Dan ini tantangan yang harus kita hadapi oleh gereja dan juga orang tua. Bagaimana kita raising digital native in faith. Bagaimana membangun iman anak-anak yang disebut dengan anak-anak digital native ini. Sementara kita sendiri adalah digital imigran. Ya. Maka itu saudara, kita mesti melihat bahwa tren pendidikan ke depan, pendidikan ini bukan semata-mata ditujukan seperti pada masa-masa lalu bagaimana kita disiapkan untuk bisa mengerjakan soal-soal ujian akhir itu menjadi penentu gitu ya. Tetapi pendidikan saat ini ditujukan untuk perubahan perilaku, bagaimana anak-anak dibawa untuk bisa memasuki masa depan, artinya mereka siap untuk memasuki masa depan, dan juga kemampuan berkarya. Dan saat ini memang pengajaran bisa didapat jauh dari sumber yang tidak perlu melembaga, seperti kelas dan sekolah. Anak-anak bisa belajar lebih banyak daripada duduk 8 jam di sekolah dengan digital ini, saudara ya. Tapi juga ini tantangan, saudara. Kenapa? Karena
teknologi yang hadir di hadapan anak-anak ini bisa berdampak positif tapi juga berdampak negatif. Sementara itu, ada permasalahan yang terjadi saat ini juga bahwa hipotesanya adalah edukasi utama pada nilai-nilai value ini, saudara, justru sangat tertinggal saat ini. Ya, sementara hari ini, saudara, kalau mau dikatakan media terus menyerang nilai-nilai tradisional keluarga secara terang-terangan. Kita bisa mengatakan bahwa sebagian besar anak sekarang bisa jadi lebih akrab dengan tokoh kartun atau review Roblox daripada tokoh-tokoh Alkitab. Maka itu, saudara, Amsal tadi sekali lagi mengatakan, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, saudara, kata Ibrani untuk mendidik itu berarti bukan hanya menyekolahkan, tapi juga mengabdikan. Jadi mendidik dalam konteks tradisi pendidikan Yahudi pada waktu itu, tujuannya adalah mengabdikan anak-anak mereka kepada Allah dan kehendaknya. Jadi, saudara, ketika dikatakan didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka kita diminta sebagai orang dewasa atau orang tua, ketika kita melayani anak-anak, ketika kita mendidik anak-anak kita, maka penting bagi kita untuk memperjumpakan mereka dengan Tuhan. Mengabdikan anak-anak kita kepada Allah dan kehendaknya. Dan akar kata yang sama, saudara, itu juga berarti memberi atau meningkatkan kegemaran akan. Jadi dalam konteks ini, orang dewasa dan orang tua yang dalam pelayanan anak atau pendidikan anak mesti mendorong anak-anak mereka supaya anak-anak itu sendiri mencari Allah. Dan dengan demikian mereka bisa menikmati pengalaman-pengalaman rohani yang tidak akan terlupakan di dalam perjalanan itu. Dan justru pada konteks tradisi pendidikan Yahudi, saudara, orang tua adalah pendidik utama, pertama dan paling lama dalam kehidupan anak-anak. Memang sayangnya, saudara, orang tua saat ini adalah pendidik yang jarang dipersiapkan. Ya, maka itu sekali lagi peran orang tua menjadi sangat penting. Dalam satu risetnya, Bilangan Research Center, dalam bukunya Dinamika Spiritualitas Generasi Muda Kristen Indonesia, dia bertanya kepada ribuan anak-anak yang masih datang ke gereja, melayani di gereja, tentang siapa yang paling berjasa menuntun kamu untuk menerima iman Kristen. Dan menarik, jawabannya hampir 73,1% menyatakan orang tua, ayah dan ibu. Pendeta hanya 10,6%, saudara. Maka itu, menurut saya, peran orang tua atau orang dewasa yang melayani anak-anak di gereja seperti guru sekolah minggu sangat penting dalam mempersiapkan generasi yang saat ini disebut dengan Z dan generasi Alpha ini untuk masuk ke memasuki masa depan. Ya, untuk mereka tetap menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dan terutama tadi dikatakan keluarga. Sekali lagi, keluarga adalah kurikulum pertamanya Allah. Permulaan segala-galanya meletakkan dasar itu ada di dalam keluarga. Yang menarik, saudara, Tuhan Yesus sendiri mengalami tradisi dan sistem pendidikan Yahudi ini. Kita boleh mengasumsikan bahwa Yusuf dan Maria adalah orang tua yang taat melakukan peran orang tua sesuai dengan perintah Tuhan di dalam Taurat. Tidak banyak cerita tentang Yusuf, tapi Matius 1 ayat 19 mengatakan Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, yang tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dan kemudian setelah mendengar perintah dari malaikat, dia berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat untuk mendampingi Maria. Maka hasilnya, saudara, Lukas 2 ayat 52 mengatakan Yesus makin bertambah besar secara fisik, bertambah hikmatnya secara kecerdasan, dan besarnya semakin dikasih oleh Allah secara spiritual, dan juga dikasih oleh manusia secara emosional. Dan ini adalah kriteria ijazah sekolah kehidupan ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertumbuh secara holistik, baik secara fisik, kecerdasan, spiritual, dan juga emosi. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk mengingatkan kita kembali untuk kita punya peran mewariskan iman itu kepada generasi berikutnya. Tuhan memberkati kita. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami. Kiranya kami sebagai orang dewasa atau sebagai orang tua atau orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja, di sekolah, boleh mengingat firman Tuhan ini, bahwa kami punya peran untuk meneruskan tradisi mengajar Yesus. Dan kiranya kami juga boleh memperjumpakan Yesus kepada dalam diri anak-anak, sehingga anak-anak boleh mengenal, mengabdi, dan juga menjalani hidup bersama dengan Tuhan, yang kami percaya akan menuntun mereka, untuk mereka boleh berdampak menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Berkati setiap orang tua, berkati setiap pelayan anak, berkati setiap anak-anak,
yang boleh hadir bersama-sama dengan kami, berjumpa dengan kami untuk belajar, untuk dididik di dalam Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.